Apakah kamu sungguh percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk menjadi kaya? Kalau begitu, mengapa tukang bangunan yang bangun jam 5 pagi tetap hidup pas-pasan? Mengapa perawat, guru, dan sopir ojek online yang bekerja 2 kali lebih keras dari rata-rata masih hidup dalam utang dan kekurangan? Kenyataannya, kerja keras tidak bikin kaya. Tapi satu kebiasaan sederhana dapat mengubah segalanya. Aku Bob Proctor. Aku pernah terlilit utang lebih banyak dari penghasilanku dan bangkit tanpa ijazah atau pengalaman. Aku mulai dari membersihkan kantor dan menghasilkan miliaran rupiah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena aku mengubah satu kebiasaan yang mengubah seluruh hidupku. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak seperti magnet uang, sementara sebagian lain selalu hidup berkekurangan walau sudah kerja keras? Jawabannya bukan di ijazah atau seberapa lama kamu bekerja, melainkan di sesuatu yang jarang dibicarakan, frekuensi. Aku berbicara tentang frekuensi energi dari uang. Uang adalah bentuk energi. Semua energi memiliki getaran. Tubuhmu, emosimu, ucapanmu, bahkan pikiranmu bergetar. Dan uang juga memiliki getaran sendiri. Kalau kamu tidak berada di frekuensi yang sama, kamu tidak akan bisa mempertahankannya lama. Kamu mungkin dapat uang, tapi langsung habis. Siklusnya berulang. Dulu aku juga seperti itu. Tidurku terganggu. Saat penghasilanku sekitar 56 juta rupiah setahun dan utangku mencapai 84 juta rupiah. Aku melihat diriku di cermin dan bertanya, kenapa hidupku susah sekali? Jawabannya datang dari seorang pria yang menggambar huruf R besar dan berkata, itu hasilmu. Hasil tidak pernah berbohong. Mereka menunjukkan frekuensi energimu. Saat itu aku memancarkan energi kemiskinan, ketakutan, dan keterbatasan. Jadi itulah yang kudapat. Mungkin kamu juga sedang berada di frekuensi itu. Bangun tidur langsung memikirkan tagihan. Tidur sambil khawatir apakah listrik bisa dibayar. Itu bukan hidup, itu bertahan. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar bertahan. Hidupku berubah saat aku sadar. Bukan dunia luar yang harus diubah, tapi frekuensiku sendiri. Aku mulai berpikir tentang kelimpahan. Meskipun masih berutang, aku mulai fokus ke pertanyaan, bagaimana aku bisa mendapatkan lebih banyak uang? Bukan lagi, bagaimana aku bayar ini? Fokusnya berubah. Sederhana. Ya, tapi justru karena itulah berhasil. Ketika frekuensimu berubah, kamu melihat peluang yang tadinya tersembunyi. Ide, orang, dan rezeki mulai terlihat. Dulu aku cuma melihat masalah. Tapi saat vibrasiku berubah, aku mulai mendengar orang bicara soal bisnis dan ide. Padahal mereka selalu ada. Aku saja yang dulu tuli terhadap itu. Lalu aku dengar seorang pria bilang, dia membersihkan kantor dan hidup dari sana. Aku berpikir, kenapa tidak? Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi aku ingin mandiri. Aku pinjam uang beli ember, sapu, dan mesin poles bekas. Kontrak pertamaku bernilai sekitar Rp25.000, lalu meningkat jadi Rp125.000. Tak lama, aku menghasilkan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Itu terjadi pada tahun 1961. Uangnya sudah ada, frekuensinya juga. Yang berubah hanyalah diriku. Saat aku menyesuaikan diri dengan frekuensi uang, semuanya mulai mengalir. Aku hanya perlu menyelaraskan pikiranku. Sekarang jawab aku, kamu lebih sering memikirkan utang atau solusi, kekurangan atau kelimpahan? Apakah kamu fokus pada membayar seminim mungkin atau menghasilkan sebanyak mungkin? Mungkin kamu bilang, wah Bob, sulit berpikir positif saat aku di titik terendah. Aku paham karena aku pernah berada di sana juga. Tapi justru di dasar itulah kamu harus memilih. Karena dari titik itu, satu-satunya arah adalah naik. Kebiasaan yang mengubah hidupku adalah membaca kartu berisi tujuanku setiap hari. Awalnya terdengar konyol bagiku. Aku menulis bahwa aku ingin $25.000 Amerika Serikat, yang kira-kira setara dengan 400 juta rupiah, dan itu terasa tidak masuk akal saat itu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa bentuk uang sebanyak itu, apalagi cara mendapatkannya. Tapi aku tetap membacanya setiap hari. Setiap kali aku membacanya, seperti menanam benih. Sedikit demi sedikit frekuensiku berubah dan mulai menarik orang, ide, keberanian, dan terutama tindakan. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu wujudkan.
Dan siapa kamu ditentukan oleh apa yang terus-menerus kamu pikirkan. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan itu. Fisika kuantum dan ilmu saraf menunjukkan bahwa pikiran menciptakan medan elektromagnetik yang nyata. Dan pengulangan pikiran membentuk koneksi saraf yang cukup kuat untuk mengubah cara kita memandang kenyataan. Itulah kenapa kartu itu bekerja. Ia memaksa otak keluar dari mode otomatis dan fokus pada sesuatu yang benar-benar ingin kamu ciptakan. Sekarang berhentilah mendengarku sebentar dan pikirkan frekuensi mental macam apa yang kamu pancarkan dalam beberapa bulan terakhir. Apakah kamu tersetel pada aku bisa, aku akan sukses, atau pada tidak mungkin, ini bukan untukku? Alam semesta tidak memberi berdasarkan kata-kata. Ia merespons getaran pikiranmu. Inilah mengapa kebiasaan ini begitu kuat namun sering diabaikan. Karena butuh keberanian untuk berpikir sendiri, untuk tidak terpengaruh berita negatif, komentar orang, dan ketakutanmu sendiri. Siap mulai sekarang. Sejak kecil kamu sudah mendengar kalimat seperti uang itu kotor, kaya itu berbahaya, serakah itu celaka, harus menderita dulu untuk layak kaya. Dan semua itu kamu serap tanpa perlawanan. Karena sebelum usia 7 tahun, pikiran bawah sadarmu masih terbuka lebar dan menerima segalanya sebagai mutlak. Sekarang kamu berusia 30, 40, bahkan 50 tahun, tapi masih hidup di bawah bayang-bayang keyakinan yang tertanam sejak usia 5 tahun. Paradigmamu mengontrol caramu melihat dunia, produktivitasmu, daya cipta, pengelolaan waktu, dan yang paling penting, penghasilanmu. Mungkin kamu bilang, tapi Bob, saya sudah ikut banyak pelatihan, baca buku, dan coba berubah. Dan saya percaya itu. Tapi izinkan saya bilang sesuatu. Kamu bisa membaca 100 buku, tapi jika paradigma tak berubah, kamu akan kembali ke pola lama begitu kesulitan datang. Saya ingat seorang wanita mendatangi saya setelah seminar. Dia memenangkan gugatan hukum dan menerima sekitar 400 juta rupiah di rekeningnya. Itu adalah jumlah uang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan dalam waktu 2 tahun, tidak tersisa apa-apa. Bahkan dia menumpuk hutang. Kenapa bisa begitu? Karena uangnya berubah tapi pikirannya masih miskin. Dan pikiran miskin akan menciptakan kemiskinan baru tanpa sadar. Itu seperti memberi mobil mewah kepada orang yang hanya pernah naik sepeda. Dia bukan sengaja menabrak, tapi memang tidak tahu cara mengemudikannya. Paradigmamu bukan hanya menentukan seberapa banyak kamu bisa menghasilkan, tapi juga seberapa banyak kamu merasa layak untuk terima. Saya pernah lihat orang tolak peluang besar karena merasa itu terlalu bagus untuk mereka. Merasa tidak pantas, padahal itu hanya keyakinan lama menyabotase. Saya pun pernah begitu. Saat saya mulai menghasilkan uang dalam jumlah besar, saya merasa tidak nyaman, seperti sedang menunggu kegagalan datang. Saya kira itu cuma keberuntungan sesaat. Karena paradigma saya adalah kelangkaan, saya tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup keras dan sukses itu langka. Dan ketika saya tiba-tiba jadi bagian dari yang sedikit itu, saya merasa aneh dan mulai merusak diri sendiri agar kembali ke zona nyaman kegagalan. Saya pernah berjudi di klub mewah di London, seolah-olah uang itu tak ada nilainya. Seperti saya ingin cepat-cepat menghabiskannya. Lalu saya sadar, saya sedang mencoba kembali ke pola lama karena keberhasilan menuntut identitas baru. Gambaran diri yang sepenuhnya berbeda. Itulah mengapa saya selalu bilang, jika kamu ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dari pekerjaan, kota, pasangan, atau strategi. Mulailah dari paradigma. Langkah pertama adalah kenali pola keyakinanmu. Apakah kamu selalu gagal di titik yang sama? Selalu menghabiskan semua penghasilanmu? Apakah kamu merasa tidak mampu meskipun ada bukti bahwa kamu bisa? Itu semua adalah gejala, dan gejala mengarah ke keyakinan utama. Setelah kamu mengenali keyakinan lama itu, saatnya menggantinya secara sadar. Ini tidak mudah karena butuh pengulangan, ketekunan, dan kesadaran terus-menerus. Saya sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk mengganti keyakinan saya. Tapi ketika saya paham bahwa akar hidup ada di sini, saya tidak pernah berhenti. Jangan tertipu, perubahan tidak terasa langsung. Di awal kamu akan merasa tidak ada yang terjadi, tapi percayalah, perubahan sedang berlangsung di dalam. Karena ketika akar berubah, buahnya pun pasti berubah. Dan hari ini saya mengajak kamu memilih. Jangan tunggu segalanya runtuh. Jangan tunggu sampai sakitnya tak tertahankan. Pilih untuk berubah sekarang juga, karena dunia tidak membatasi kamu.
Yang membatasi adalah keyakinanmu sendiri. Kamu hidup menurut pola pikir lama yang diwariskan padamu. Tapi sekarang, waktunya untuk menguburnya dan mulai menata ulang hidupmu sendiri. Kamu lahir dengan potensi tak terbatas. Tapi saat ini kamu berjalan di atas program yang tertanam tanpa persetujuanmu. Hanya kamu yang bisa menghapusnya. Lalu bagaimana? Kamu mau terus hidup sesuai ajaran lama? Atau mau menciptakan kehidupan luar biasa yang memang pantas kamu jalani? Selama lebih dari 60 tahun saya mendalami pengembangan diri, dan pelajaran paling kuat yang saya temukan adalah kita menjadi apa yang kita pikirkan terus-menerus. Bukan keinginan sesekali, bukan impian saat terinspirasi, tapi pikiran yang mengisi benak kita setiap hari, setiap waktu, tanpa henti. Apa yang kita beri makan lewat pikiran secara konsisten akan membentuk realitas kita, dan ini bukan omong kosong. Ini adalah hukum alam. Karena itulah ketika seorang mentor mengajarkan prinsip ini kepada saya, ia menyuruh saya menulis tujuan saya di sebuah kartu dan membacanya berulang kali setiap hari. Saya masih ingat rasanya ketika pertama kali saya tulis di kartu itu. Saya ingin punya 250 juta rupiah, dan saya tertawa kecil karena terdengar mustahil. Waktu itu saya hanya menghasilkan sekitar 60 juta rupiah per tahun dan berutang hampir 90 juta. Jadi menulis jumlah sebesar itu terasa seperti mimpi kosong. Tapi mentor saya bilang, kamu tidak perlu percaya sekarang, tulis saja, lihat setiap hari, baca, ulangi, rasakan seolah-olah itu nyata. Mungkin kamu pikir Bob itu cuma kertas, tapi kebanyakan orang gagal karena mereka tak sadar bahwa kekuatan ada pada kebiasaan memfokuskan pikiran. Melihat kartu itu setiap hari melatih otakmu membentuk jalur baru, yang akhirnya mempengaruhi keputusan, tindakan, dan arah yang kamu ambil tanpa sadar. Perlahan kamu mulai melihat peluang, orang, dan situasi yang dulu tak kamu sadari. Dan semua itu mulai mengarahkanmu menuju tujuanmu. Bukan sulap, ini sains dan getaran. Otak kita punya sistem penyaring yang disebut sistem retikuler aktif yang hanya fokus pada apa yang kita tanamkan. Kalau kamu mulai hari dengan rasa takut dan kekurangan, otakmu akan cari lebih banyak masalah. Tapi kalau kamu mulai dengan tujuan yang jelas, solusinya akan muncul. Segalanya berubah ketika kamu mulai menulis dengan jelas apa yang benar-benar kamu inginkan. Bukan yang mungkin, tapi yang benar-benar kamu dambakan. Tulislah tanpa rasa takut, tanpa kerendahan hati palsu, dan bacalah setiap hari berkali-kali seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Kalau tujuanmu adalah menambah penghasilan, tulis, saya menghasilkan 20 juta rupiah setiap bulan. Kalau ingin bebas utang, tulis, saya bebas finansial. Kalau kamu ingin membeli rumah, gambarkan rumah itu secara rinci. Jangan biarkan impian itu hanya di awang-awang, wujudkan ke dunia nyata. Biarkan pikiran dan tubuhmu merasakan keinginan itu secara nyata. Pengulangan membentuk identitas. Saya telah menyaksikan kebiasaan ini mengubah hidup orang. Beberapa tahun lalu, seorang pria datang padaku. Ia berasal dari keluarga yang rusak, dibesarkan dengan kata-kata bahwa ia akan gagal seperti ayahnya. Pada usia 35 tahun, ia hanya menerima upah minimum dan bahkan malu melihat dirinya sendiri di cermin. Saya hanya berbicara sekali dengannya. Saya beri selembar kertas kosong dan minta ia menulis apa yang paling ia inginkan. Ia tertawa, tapi ia menulis, saya ingin menghasilkan 10 juta rupiah per bulan. Kedengarannya sedikit, bagi dia itu seperti mendaki gunung Everest. Namun ia membacanya setiap hari, mengulanginya terus-menerus, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun ia membuka bisnisnya sendiri. Sekarang ia menghasilkan lebih dari 50 juta rupiah per bulan, dan yang paling penting, ia benar-benar percaya bahwa ia layak mendapatkannya. Namun hati-hati, kamu harus mempertahankan fokus ini. Banyak orang menulis kartu itu lalu menyimpannya begitu saja dan melupakannya. Atau mereka membacanya selama seminggu, lalu terdistraksi dan menyerah. Itu sama saja seperti menanam benih lalu mencabutnya sebelum tumbuh. Kamu harus menyiraminya. Kamu harus terus berusaha. Teruskan bahkan saat tampaknya tidak ada yang berubah. Karena yang tidak terlihat selalu berubah lebih dulu daripada yang terlihat. Hidup berubah dari dalam keluar. Kamu membentuk kebiasaan, lalu kebiasaan membentukmu. Kartu kecil itu bisa menjadi pemicu lahirnya dirimu yang baru. Jadi, mengapa terus hidup seolah kamu tak punya pilihan? Mengapa menunggu perubahan dari luar?
jika yang perlu berubah justru ada di dalam dirimu? Ambillah kertas sekarang juga. Jangan tunda. Tulis seakan hidupmu bergantung padanya. Karena bisa jadi memang begitu. Dan saat kamu menyentuh kartu itu, rasakan juga keyakinannya. Ada garis yang jelas antara orang yang hidup dalam kelimpahan dan yang hidup dalam kekurangan. Itu bukan soal keberuntungan atau warisan, tapi pola pikir. Cara kamu melihat diri sendiri, dunia, uang, dan rasa pantas menentukan fondasi tak terlihat dari hasil nyata dalam hidupmu. Kalau fondasinya lemah, sekeras apapun kamu bekerja, bangunan itu tetap akan runtuh. Dan itulah tragedi terbesar dalam hidup banyak orang. Banyak orang hidup dengan keyakinan yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Mereka mewarisinya dari orang tua, sekolah, lingkungan. Kalimat seperti, "Saya tidak dilahirkan untuk sukses." Tidak semua orang bisa berhasil. Sebagian beruntung, sebagian tidak, jadi kebenaran mutlak. Dan pikiran sahabatku akan mengikuti semua yang kamu katakan berulang kali. Dunia luar hanyalah pantulan sempurna dari dunia batinmu. Jika di dalam dirimu ada ketakutan, kebingungan, atau keraguan, itu semua akan tercermin dalam pekerjaanmu, hubunganmu, dan keuanganmu. Kamu bisa pindah kota, ganti pekerjaan, ganti teman, tapi jika pola pikir tidak berubah, hasilnya akan tetap sama. Itulah sebabnya saya selalu katakan, citra dirimu adalah termostat kehidupanmu. Ia menentukan batas tertinggimu. Itulah mengapa saat seseorang tiba-tiba menerima kekayaan besar seperti warisan atau menang lotre, seringkali semuanya hilang dalam waktu beberapa tahun saja. Karena dunia luar mereka naik, tapi kondisi batin mereka masih sama. Dan pikiran selalu menarik kita kembali ke tingkat yang kita rasa layak. Saya telah melihat ini terjadi pada selebritas, atlet, dan pengusaha yang mencapai puncak dan kemudian jatuh ke dasar. Mike Tyson adalah contoh klasik. Dia menghasilkan lebih dari 6 triliun rupiah sepanjang karirnya dan kehilangan semuanya. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dalam dirinya pola pikirnya masih terjebak dalam masa lalu penuh luka, kekurangan, dan trauma. Rekening banknya membengkak, tapi pikirannya tetap sempit dan tertahan di masa lalu yang menyakitkan. Di sisi lain, ada orang seperti Oprah Winfrey yang datang dari nol dan membangun kerajaan besar dalam hidupnya. Dia mengalami pelecehan, diskriminasi, dan kemiskinan ekstrim, tapi ia memilih untuk tidak membiarkan semua itu mendefinisikannya. Dia memupuk pola pikir tentang ketangguhan, kelimpahan, dan dampak positif. Dan dunia pun merespons karena dunia selalu merespons. Sekarang kamu mengerti mengapa saya mengatakan bahwa 95% kesuksesan berasal dari pola pikir dan hanya 5% dari strategi. Kamu bisa punya rencana terbaik, mentor terbaik, dan pelatihan terbaik. Tapi jika kamu merasa kecil, tak berharga, atau terbatas, kamu akan sabotase segalanya. Kamu akan menunda, teralihkan, menciptakan alasan, berhenti di rintangan pertama dan tidak sadar bahwa semua itu kamu yang lakukan. Kamu akan percaya bahwa itu memang bukan untukku, padahal sebenarnya itu memang untukmu. Kamu saja yang belum merasa layak untuk menerimanya. Saya tahu itu menyakitkan, dan saya tahu banyak orang yang menangis saat menyadarinya karena mereka merasa hidup mereka jauh di bawah potensi sejatinya. Dan itu bukan karena mereka malas, tapi karena kurangnya kesadaran arah batin dan fondasi mental yang kuat untuk menciptakan perubahan sejati. Saat momen itu datang, kamu akan menyadari sebuah kebenaran sederhana, namun mengubah hidup, bahwa kamu sebenarnya tidak pernah jauh dari kesuksesan. Yang terjadi hanyalah kamu terjebak dalam versi dirimu yang tidak sesuai dengan jati dirimu yang sesungguhnya. Bukan dunia yang perlu berubah, tapi cara kamu memandang dunia. Pola pikir kamulah yang menentukan segalanya. Inilah inti dari semua yang telah kita bicarakan. Cara kamu melihat realitas menentukan apa yang kamu tarik, kamu bangun, dan kamu yakini layak untuk dimiliki. Ubah cara pandangmu, dan seluruh hidupmu akan mulai bergerak dalam arah yang berbeda dan lebih baik. Jika kata-kata ini terasa masuk akal dan menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka itu artinya kamu siap melangkah ke tahap berikutnya. Video berikutnya yang muncul di layar ini akan membantumu menyelami lebih dalam proses perubahan ini dan memperluas kesadaranmu. Kita akan memperbesar cara pandangmu dan membantu kamu untuk menjadi 1% lebih baik dari versi dirimu saat ini. Perjalanan ini bukan tentang lompatan besar,
tapi tentang satu langkah kecil yang konsisten setiap hari. Satu pemikiran yang lebih positif, satu tindakan yang lebih sadar, semuanya membentuk fondasi untuk dirimu yang baru. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Setiap keputusan yang kamu ambil dengan kesadaran hari ini adalah benih bagi masa depan yang lebih kuat dan sejati. Versi baru dari dirimu sedang tumbuh sekarang juga, karena kamu telah memberi izin untuk berkembang meski hanya sedikit demi sedikit. Terima kasih telah hadir bersamaku dalam perjalanan ini. Aku akan menunggumu di video selanjutnya. Percayalah pada dirimu sendiri, tetap terbuka pada perubahan, dan sambut semua kebaikan yang akan datang dalam hidupmu.